ini mah nggak sampai jual tanah. Ini kalau dari yang produksinya Bapak satunya di 130. Berapa? 130 satuannya. 130. Tapi kalau Bapak ambil dua jadi 200.000 aja Wih, Bapak lebih hemat. aduh, ini di luar jangkauan, Pak. Pak, selipan aja bagi orang Anu, seperti Bapak. artinya salah sasaran. Harusnya yang Kenapa tuh Bapak? ya kapasitas saya di luar itu. Atau gini aja Bapak, kalau misalnya banyak kan Bapak ambil satuannya aja nih, jadi 100.000 aja nggak apa-apa buat Bapak nyoba, tuh bukan rezeki Iya, Bapak. bukan masalah itu, masalahnya nggak nyampe kan gitu. Iya, ini orang sukses. Amin. Ya, amin. Ya mudah, tapi sekarang masalahnya belum. Oh iya. Ya udah Bapak dari tadi ya, Betul. kegiatan kita lancar ya. Mari Ya. sehat selalu. Siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya. Iya bapak nggak apa-apa. Kita juga mau beli minum sekalian bang. Berapa bang? Mineralnya satu. Oke. Ya itu minumnya aku aja yang bayar. Gak usah bapak, nggak apa-apa. Enggak, udah enggak apa-apa. Ngerepotin bang. Satu bang. Ngerepotin berapa tuh bapak mah? Ya itu tadi ada dua mbak-mbak yang mungkin usianya usia kuliah ya, yang apa namanya memuji saya untuk menawarkan roti ya. Tapi eh, rupanya harganya itu jauh di luar budget lain saya sehingga tidak terjangkau. Sebetulnya saya pengen sih apa namanya bersimpati untuk membeli dagangannya, tapi berhubung di luar jangkauan ya terpaksa saya tolak gitu ya. Ya inilah kerasnya kehidupan di ibu kota, mana harus sedemikian rupa untuk bertahan. Cuma mbak-mbak tadi itu salah melihat saya, kira saya seorang yang mungkin kelas menengah ke atas. Mungkin di bawah, di belakang saya itu ada mobil-mobil parkir, itu mungkin saya milik saya salah satunya. Padahal saya tadi mengikuti apa namanya verifikasi data yang itu belum tentu pekerjaannya berhasil diraih. Tapi oke lah, itu salah satu potret masyarakat kita. Sepertinya tidak mungkin mereka tadi itu dari kalangan menengah atas ya. Itu kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah, meskipun dengan sedikit ya barangkali berusaha menarik simpati, tetapi ketika simpati itu juga tidak didasarkan pada kemampuan untuk melakukan itu, ya akhirnya ya simpati tinggal simpati ya. Nah, kalau berdasarkan beberapa berita terkait dengan makin turunnya kelas menengah, ada fenomena mantap, makan tabungan, itu ya di kota besar seperti Jakarta ini jelas jauh lebih terasa ya dibanding misalnya saya berasal dari daerah yang ya meskipun tingkat kesulitannya sebetulnya juga tidak lebih ringan, tetapi faktor pressure kehidupan sehari-hari, real apa namanya interaksi sosial dan sebagainya itu kalau di desa jauh lebih ringan. Meskipun sekali lagi misalnya harga bahan pangan juga naik, kemudian untuk misalnya bahan bakar yang dulunya pertalite dengan mudah ditemukan di pom-pom bensin, sekarang harus antri lebih panjang, kadang-kadang juga harus beralih ke eceran, dan pedagang eceran pun juga tidak mudah untuk apa namanya membeli dari POM karena ada regulasi tidak boleh membeli
dipom itu dengan jerigen, sehingga banyak, kalau mungkin ini belum ada penelitian tentang berapa banyak pedagang bensin eceran yang gulung tikar karena regulasi ini. Ya dampaknya, terutama saya pernah mengalami sendiri, itu harus nuntun motor itu sampai apa namanya, kalau bahasa Jawanya itu kempol kaki, yang ini rasanya sampai ini belum ketemu pedagang eceran. Nah ini ya kalau saya seperti saya sebagai generasi yang relatif sudah berusia, ya itu bisa sabar, bisa sabar. Nah, persoalannya untuk generasi muda yang relatif relatif ingin cepat, kemudian berpikir secara cerdas dan istilahnya straight to the point, tidak berbelit-belit, maka kadang-kadang ya ini yang akhirnya mungkin generasi muda itu lebih mudah untuk meluapkan perasaan tidak suka itu, misalnya turun ke jalan dan lain-lain, ya itu realitas anak muda. Ya sebagai ada demo sekarang. Ada demo tadi. Ada demo. Tadi kita kan makanya kesini tuh ada demo di sini. Oh di dari mana? Di apa sih, alma maternya Kuning. Oh Kuning UI. UI. Ya. Ini barusan ada kabar ada demo. Ya itulah realitas kaum muda yang memang seperti itu. Kita enggak perlu terlalu reaktif ya. Memang mereka melihatnya lebih hitam putih gitu ya. Sementara kalau generasi tua mungkin melihatnya dari banyak sisi. Ya kita hanya bisa berharap bahwa ke depan siapapun rezimnya itu lebih mampu menata terutama fondasi ekonomi itu sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa melalui terutama pasal 33, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan tidak kalah pentingnya adalah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, untuk seusia saya boleh jadi belum bisa menikmati itu, tapi generasi muda kita itu harus sudah bisa merasakan apa yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa. Dari pojok mana ini Al-Azhar, saya ucapkan salam konstitusi.